Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tandra Eprani, NIM 1930210047 dari Program Studi Pendidikan Islam Ana-Usulini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguluan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir kuliah saya, mata kuliah Kewarganegaraan dosen pengampu Samciani MPD. Baiklah, di sini saya akan membacakan sebuah narasi yang berjudul Pemimpin yang mencampur adukan politik dan agama serta pelanggaran HAM dari zaman ke zaman. Pemimpin adalah cerminan dari masyarakat. Pemimpin itu menampung apa yang dikehendaki masyarakatnya, aspirasi masyarakat, lalu membimbing dan memerintahkan masyarakatnya untuk mengikuti langkah-langkahnya. Pemimpin yang baik itu adalah seorang yang sebelum menjadi pemimpin, dia telah membaur dengan masyarakatnya, seakan-akan dia pemimpinnya. Tetapi begitu dia menjadi seorang pemimpin, dia membaur dengan masyarakatnya, seakan-akan dia bukan seorang pemimpin, tapi salah seorang dari mereka itu pemimpin yang baik. Pemimpin tak punya gaya yang tetap, betul? Beberapa pemimpin adalah pembicara yang bagus. Yang lain tak pernah bicara tapi melakukan tindakan. Kepemimpinan tak punya gaya, semua orang bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang bagus harus punya visi. Visi sangatlah bagus, karena ketika kita membangun perusahaan, ketika semua orang kecewa, kita harus berkata kepada mereka. Kita harus melihat sebelum orang melihat peluang. Kita akan membahas politik. Kenapa kita harus membahas politik? Karena memang politik selalu ramai dan gaduh di negeri ini. Jadi memang akan selalu ramai untuk diperbincangkan politik di negeri ini. Tampaknya tidak akan sepi. Sebenarnya tidak pernah sepi, dimanapun itu sampai dalam konteks candu atau tidak. Seperti di Mesir, sampai terdengar di Indonesia. Di Mesir, presidennya berkata, kalau agama dicampur politik, maka politik rusak. Kalau politik dicampur agama, maka agama akan rusak. Ini yang menggambarkan seakan-akan politik dan agama itu bertolak belakang. Kenapa? Karena agama itu mengajak kebaikan, mengajak kepada kemaslahatan dan sebagainya. Sedangkan sebagian politis dalam pernyataan bertolak belakang dengan itu. Jadi, katanya tidak usah memasukkan agama dalam politik. Tidak usah juga memasukkan politik dalam agama. Bisa jadi ada orang yang menggunakan agama untuk meraih tujuan politik, meraih kekuasaan yang tidak benar. Dalam praktiknya, itu kerap terjadi dan seringkali bukan hanya di negeri ini, tetapi di semua belahan dunia manapun. Orang akan menghalalkan segala cara dan menggunakan medium apapun termasuk agama yang sangat mudah dipreteli, ditafsirkan macam-macam untuk kepentingan sendiri. Karena kenyataan demikian, maka agamawan datang berkata, "Hai, hati-hati berpolitik. Politik itu candu." Apakah politik dan agama bisa berjalan seiring-seiringan? Kita lihat Islam itu tidak bertentangan dengan politik. Bahkan dalam ajaran Islam ada politik, tapi politik dalam pengertian paling tidak seperti yang kita katakan tadi, yakni hikmah. Tidak mungkin suatu ajaran yang mengajarkan bagaimana cara masuk WC, bagaimana cara orang ketika bersin, hal-hal yang kecil semacam itu diaturnya. Padahal dia tidak atur menyangkut negara, menyangkut masyarakat. Jadi kita tidak bisa berkata Islam itu tidak mengenal politik. Tetapi di sisi lain, politik dalam kenyataannya itu seringkali bertentangan langkah-langkahnya dengan langkah-langkah yang diinginkan sesuai agama. Di sini orang lantas berkata, kalau begitu agama bertentangan dengan politik. Jadi tergantung lagi pengertian kita terhadap politik. Berarti politisnya bukan politiknya, tapi politisnya yang menggunakan siasat bukan hikmah. Bisa kita katakan begitu karena itu adalah ungkapan agama kita.
Karena itu ada ungkapan agama kami adalah politik kami, politik kami adalah agama kami. Tapi ada lagi yang melihat politik dengan pandangan negatif sesuai dengan kenyataannya. Dia katakan, jangan campurkan agama dan politik, agama itu terlalu suci. Kita harus dudukkan dulu politik hikmah, politik upaya untuk meraih kemaslahatan bersama. Politik adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk suatu kemaslahatan bersama. Agama pasti mendukung, tapi bahwa kemudian politis yang memanfaatkan agama itu tidak dibenarkan oleh agama. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Siti Nurhaliza membandingkan situasi pembela hak asasi manusia pada zaman Orde Baru dengan era reformasi sampai sekarang. Kalau dulu penguasaan otoriter, tetapi ketika itu pembelaan HAM tak mudah dikriminalisasi. Beda dengan sekarang. Situasi pembelaan HAM pada sekarang ini kalau dibandingkan pada periode rezim Orde Baru yang katakan otoriter tapi memudahkan juga melakukan kriminalisasi terhadap pembelaan HAM. Tapi belakangan ini era demokrasi, kita melihat beberapa dari pembelaan HAM itu banyak dilakukan diproses hukum dengan alasan bermacam-macam. Zaman sekarang aparat penegak hukum dapat dengan mudah mencari pasal untuk mengkriminalisasikan para pembela HAM. Kita menyayangkan kenapa zaman sekarang justru mengalami kemunduran. Kami memang menganggap Orde Baru, tapi satu hari dikeluarkan sebelum 2 kali 24 jam itu pasti dikeluarkan, tapi tidak ada proses hukum selanjutnya kecuali ada indikasi. Jadi inilah perbedaan situasi di mana enzim katakan demokratis, tapi bagi teman-teman pembela HAM justru sangat intimidatif. Kita bercontoh kasus yang sudah terjadi di Indonesia yang beda dengan HAM zaman dahulu. Menurut hukum dan HAM Yasona Lawli berencana membebaskan napi termasuk napi koruptor karena corona. Alasan utamanya lapas yang kelebihan atau kapasitas akan membuat penyebaran virus ini tidak terkendali dan jika satu tertular akan membahayakan semua. Menurut hitung-hitungan Yasona, hampir 30.000 napi akan bebas. Itu belum termasuk napi koruptor yang akan mendapatkan berkah pembebasan. Yasona akan merevisi PP untuk meloloskan 300 napi koruptor yang umurnya di atas 60 tahun dan telah menjalankan 2/3 masa hukuman. Secara prinsip, alasan ini sangat bisa diterima, masuk akal, dan memang ingin dipraktekkan dan sudah dilakukan di negara-negara lain dalam ya, lapas kita kelebihan kapasitas luar biasa, tidak main-main, bahkan ada lapas yang over kapasitas sampai 30%. Secara umum, kapasitas lapas dan rutan di seluruh Indonesia sekitar 170.000 orang, sementara jumlah real penghuninya hampir 270.000 napi. Beberapa kali kita bisa lihat langsung kondisi lapas, kita memang tidak manusiawi. Oleh orang bertumpuk seperti pindang, bahkan tidurnya pun harus bergantian. Kondisi ini jauh dari ideal dan alasan kesehatan mencegah corona menjadi valid, khusus untuk napi tingkat resiko besar, memiliki penyakit bawaan dan usia lanjut. Demi alasan kemanusiaan, pembebasan mereka dengan syarat-syarat tertentu sangat bisa diterima. Tapi alasan ini menjadi mengada-ngada ketika kita bicara menyangkut napi koruptor. Sel bagi napi koruptor berbeda dengan tahanan lain. Di lapas suka miskin, misalnya satu napi satu kamar, lengkap dengan fasilitas, alih-alih berus
lapas Sumatera Utara. Sel napi koruptor di sana jauh lebih nyaman. Menteri Yasona sendiri yang mengakui kebijakan umumnya. Di Indonesia, sel napi koruptor dipisahkan dengan napi umum. Jadi rata-rata mereka mendapatkan tempat tidur masing-masing dan juga sel yang masih memadai dibandingkan napi lain. Kita melihat angka dari hampir 250 napi di seluruh negeri, yang napi koruptor jumlahnya 4.500, yaitu sekitar 1,8% dari total napi yang pembebasan napi koruptor dengan tujuan penghambatan penyebaran COVID-19. Di lapas ini tidak relevan karena angkanya sangat kecil dibandingkan napi kejahatan lainnya. Hanya 1,8% menjadi wajar kalau kemudian sejumlah aktivis pegiat anti korupsi curiga kebijakan pembebasan napi koruptor ini hanya akal-akalan saja. Sudah berapa kali Menteri Hukum dan HAM berupaya untuk meringankan hukuman koruptor lewat revisi peraturan perundang-undangan catatan ICW, misalnya selama 2015 sampai 2019. Menteri Yasona sudah 4 kali mengatakan ingin merevisi PP tahun 99 tahun 2012 tentang syarat dan hak napi di lapas. Jadi tidak heran kalau ada yang berpikir bahwa rencana pembebasan napi koruptor itu sekedar memanfaatkan isu COVID-19 untuk memuluskan keamanan mempermudah remisi koruptor. Dari kejadian ini